Halo sedulur Kapinilih TV semuanya. Jumpa lagi di Kapinilih TV Jalan-Jalan. Kali ini Kapinilih TV Jalan-Jalan mengajak untuk sedulur semua melihat sebuah usaha peternakan. Namanya TNG Integrated Farm yang ada di Karangnongko, Klaten. Nah, di sini sedulur semua akan melihat bagaimana usaha kambing perah dan pedaging di tempat ini. Nah, ini adalah liputan yang sifatnya mengalir, jadi sedulur semuanya bisa mengikuti perjalanan dan percakapan sepanjang 30 menit ke depan bersama dengan pemiliknya, yaitu Bapak Dr. Eko Utomo, pemilik TNG Integrated Farm di Klaten. Baik sedulur, selamat menyimak liputan ini dan semoga menghadirkan manfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share untuk kemajuan channel ini untuk senantiasa menghadirkan konten-konten yang informatif dan inspiratif. Selamat bereksplorasi bersama Kapinilih TV. Bermasalah di reproduksi. Reproduksi apa? Itu kan memang namanya rumenansia. Rumenansia itu kan 4 kamar rumen itu. Jadi prosesnya kalau termasuk misalnya dia dikasih pakan pengemukan itu kan dikasih pakan sitrat full supaya terus tumbuh. Tapi 6 bulan berikutnya dia akan mati. Karena apa? Kalau disembelih rumennya itu orang awet nih. Anduk ya? Nggak ada anduk. Karena lo kan udah nggak perlu mencerna kan langsung gitu telan. Makanya sebenarnya penggemukan itu menyalahi kodrat sebenarnya. Coba jadi gemuk tapi kalau jangka panjang pasti mati. Kalau untuk breeding. Nah ini saya itu main dua. Ada kambing perah sama ada kali. Biar portofolionya juga karena portofolio yang saya kalau mau portofolio atau bagian bisnis ya buat bisnis. Kambing perah ada kambing perahnya. Domba kita lihat yang muternya. Perah semua apa? Domba pedaging Pak. Oh. Domba perah ada namanya domba awasi. Saya belum nyoba, tetapi di sini saya crossingkan juga karena badannya gede. Tapi untuk di perah enggak. Kalau dikunjungi gini dia nggak stres ya? Wah udah biasa. Ini kan nggak bisa. Ini Mas. Yang dulu waktu diambil Oh bigel. usia 4 bulan. Oh, sekarang udah sehat banget. Asli susu. Sekarang udah stop nih gue. Neo. Ini 8 bulan. Neo, kamu tinggal Tante Dewi ya? Kenapa kamu meriku di situ? I'm happy. Kok asik disampaikan dengan yang Jangan. No. Kalau belum kenal ya masih ini. Nah ini domba. Domba ini kemarin saya bilang itu Pak Lukas, kalau skala 50 ekor dikerjakan sendiri itu bisa menghasilkan 5 juta bersih per bulan sesudah mencapai titik keseimbangan. Bersih ya? Bersih. Berarti kalau sudah pengen mencapai titik keseimbangan tadi apa? Sudah bisa mulai jualan. Gitu loh. Nah, ini kita di sini kami di sini mengembangkan yang crossing lokal, di crossing yang impor supaya tadi istilahnya kan kalau domba untuk pedaging itu yang percepatan pertumbuhan namanya ADG, average daily gain, pertumbuhan bobot per hari. Kalau bagus itu sekitar lebih di atas 100 gram per hari, jadi 3 kilo minimal per. Kita di sini bisa sekitar 5 kilo sampai 6 kilo.
Nah ini yang turunan Suffolk, Suffolk lah pronunciation dari Inggris. Kalau yang ini turunannya mana? Di foto mah ada Pak isinya. Oh ini si Bob. Aku hitam. Ini namanya Monville, ini namanya Bob. Ini namanya Mike. Agus ada enggak? Namanya Agus gak ada, Pak Agus. Aman, Pak. Ini Bob Mike pemain tenis, Pak. Monville juga pemain tenis. Masih main. Bob Mike udah pensiun yang kembar dari Amerika. Ini siapa nih? Stan bukan? Stan Wawrinka. Oh ini berarti pakannya tidak selalu yang sudah diolah tadi ya? Nah, ini? Enggak, ini rumput liar. Liar. Yang dari sekitar. Terus kalau pagi kita kasih silase. Oh. Silase itu yang sudah di Campur. enggak fermentasi alami lah, enggak kita kasih fermentasi bahan fermentasi yang enggak alami. Ini kita namakan koloni kandang kawin yang sebelah kiri. Ya. Sebelah kanan ini kandang maternity untuk pembesaran tua dan melahirkan. Oh. Termasuk yang kecil-kecil ini juga kandang maternity. Rumah bersalin. Ya, sampai sesudah 1 bulan, menyusui 1 bulan, kita naikkan ke kandang pertumbuhan Pak nanti di belakang. Untuk percepatan pertumbuhan. Pindah ke sana. Nah ini juga kandang maternity. Tapi yang ini kambing. Ini kambing domba. Kambing. Ini kambing. Oke. Ada di belakang ya. Enggak ada yang ada depan ya. Ini yang di sini ada depan nih. Hai. Kambing lo. Yang ini apa nih Pak Lukas? Supaya Pak Lukas mengenali jemaatnya. Iya. Kita tahu kan nanti. Ini kambing atau domba? Kambing apa domba? Karena tidak bertanduk domba. Loh. Kambing nggak bertanduk banyak. Jangan pakai tanduk. Ini tebak dulu kambing atau domba. Alasannya bukan karena tanduk. Masih kambing, Mbak. Ini domba. Oh. Kenapa? Domba dan kambing itu spesiesnya berbeda loh. Ya, Jadi mereka beda. nggak bisa Betul, betul. Oke. Saya udah tahu itu. Perbedaan fisiologisnya itu yang paling mencolok itu ada 2. Yang pertama itu adalah bulu. Kalau Oh. bulu domba itu cenderung curly. Bentar. Curly Iya, itu iya, iya. keriting. Kalau bulu kambing itu di belakangnya Pak Agus, itu lurus. Oke, Oh. itu yang pertama. Yang kedua, Kita mengenai gibas sih. Buntut ya. ekor ya buntutnya. Buntutnya kenapa Bu? Lebih besar ya. Sama di kambing ada yang gede juga, bukan itu. Ya ada ekor gebung, ada yang tidak. Ya, bukan. Tapi bener di buntut. Buntut untuk domba itu cenderung ke bawah. Orang ngelentir. Tidak. Nah, kalau kambing itu ke atas. Coba lihat, ini yang kambing ini. Oh. Ngeyel Pak. Berarti besok nak pengen itu pedes po domba. Buntut. Nah, lihatin ekornya. Terus yang ketiga ini nggak terlalu kelihatan. Sebenarnya kelenjar baunya itu jauh lebih banyak kambing. Makanya kalau kambing cenderung rengus. Daging kambing. Kalau daging domba enggak terlalu berpengaruh. Apalagi kalau di bawah 5 bulan 6 bulan atau Bali Bull itu nggak akan bau di dua-duanya karena kelenjar belum keluar. Makanya kenapa ada Bali Bull? Tahu Bali Bull? Sate Bali Bull. Bawah iya. Oh, Itu Bali 5 sate. bulan. Iya. Ada sama Bali Bull. Pantesan enak tapi larang. Karena masih mudah dibeli sebeli. Oh. Saya pakai Salatiga itu di antara Bawen Salatiga. Ya. Yang aslinya kan dari Tegal. Oh. Yang mulai mempopulerkan. Oh. Ya, monggo. Yes, yes. Ini yang kotoran itu yang Ya, ini katanya ini sebenarnya keton dia bawa juga. Nanti kita proses di sana tuh. Proses produksi kompos. Ini saya jual murah meriah juga tuh, Pak. gitu ya. Sekilo cuma 1.000 itu di marketplace 3.000. Sudah dalam kondisi terfermentasi, digiling halus, Sudah digiling ya? saring ya, kita cuma 1.000. Untuk cover OPEC aja, Betul betul. tenaga kerja. Oke, bisa ambil sini. Nah, Ya, yang mana, Bu? Kas itu ya. iya itu yang tanahnya gede itu.
Dan ini yang betinanya, yang perawan-perawan namanya Diri. Diri itu belum pernah melahirkan. Itu saya turunkan ke sini. Oh. Nanti yang sudah pernah melahirkan tadi di koloni-koloni depan nanti. Nah itu yang itu ini si Nakula namanya. Nakula. Pejantan panggungnya. Bukan sing itu. Kok itu Pak? Arjuna ada. Yang jenisnya Savera ini. Sapera, iya. Ini Ya, Sapera untuk- juga. Sapera. Untuk porah ya berarti. Iya, Sapera betina. Kualitas ini ya, sekitar 2 juta. Tergantung kualitas. Kalau dia 1 tahun, nah kalau yang tadi yang di situ kan 1 bulan ya, 1 bulan kita taruh di sini untuk induknya dikawinkan, anaknya dibesarkan, dapat akses makan yang namanya crib feed. Crib feed itu pakan yang hanya bisa diakses oleh cempe. Si induknya nggak bisa keluar dari sini. Jadi pakan-pakan yang hanya bisa diakses sama si cempe. Karena induk itu tidak butuh gemuk, yang penting dia sehat. Tapi kalau anak, karena tadi mengejar tadi supaya bisa lebih dari 20 kilo 6 bulan, nah ini mereka kita kasih pakan full akses. Namanya crib feed. Saya ini belajar dari orang juga ya. Karena dulu tuh nggak dapat 20 kilo. Sekarang 37. Kemarin rekor kita. Itu sampai batang-batangnya dikasih ya? Kalau nggak dimakan nggak dimakan. Nah sebenarnya integrated yang paling bagus ya Pak Lukas ya. Yang saya nggak mau, istri saya nggak mau. Ini kambing itu kan piki, makannya piki. Sisa kambing itu namanya rapen, itu bisa dikasih ke domba. Oh, Kalau domba nggak mau, bisa dikasih ke siapa? Tebak? sapi. Yes. Oh iya toh. Tapi mamanya Tessa nggak mau karena bau. Kalau sapi memang kotorannya Kalau bener-bener, nah ini kan rapen nih, bekas-bekas ini. Ini kalau rapen ini dikasih ke sapi, bahkan ini cuma sekarang saya taburkan di lahan. Jadi kompos. value creation-nya kurang kan? Kalau dikasih ke sapi, saya udah ngitung sebenarnya per 100 itu, 1 sapi langsung habis, nggak ada rapen lagi. Rapennya dimakan sama rapen kambing domba, tadi Pak integrated bagus. Kita saya 100 ekor kambing domba, 1 sapi Pak, nggak ada rapen Pak. Si sapinya bukan nggak perlu ya, sudah sedikit tambahan Pak. Dari rapen-rapen itu. Cuma sama ini kan jadi nggak rasional, keputusan emosional daripada pengaruh istri. Kalau di ini tinjauan atau kajian integrated system yang gagal gara-gara pengaruh istri gitu, itu bisa keluar dari YouTube. Ini aja dulu komplain. Pokoknya kamu harus bikin bagus. Bagaimana caranya supaya nggak bau? Nggak bisa kalau nggak bau, kalau baunya kurang bisa. Nggak terlalu. Ya. Nggak di probiotik. Yang intinya tidak boleh di semen. Oh, Itu banyak. Nggak boleh di semen, tapi memang harus kalau sudah agak naik banyak ambil. Nanti bisa bikin nomornya. Cempe juga sudah Dicacah. dijual juga. Usia 5 bulan lebih. Oh, baru usia gimana? Kita harus mendidik peternak itu tidak menggunakan prinsip pengawuran. Kalau istilahnya si Endro kemarin kepepet ya. Peternak itu suka jual cempe usia 2 bulan 3 bulan itu nggak dapat apa-apa. Gunting aja 5 bulan, biaya berapa? Terus kemudian dijual waktu kecil kan harga cuma di bawah 500.000. Oh, harganya murah. Loh ya iya. Di bawah 500. Makanya kenapa? Ya? Makanya kenapa? Ini saya bikin cut off-nya itu di usia 5 bulan 6 bulan bobot 20 kilo. Kalau 20 kilo harga 60.000 1,2. Itu baru bisa masuk. Kan tadi dibilang
tenaga nggak dihitung, cari rumput nggak dihitung, Iya, di bahkan kampung itu. bikin kandangnya nggak dihitung. Wah, Terus BU. nah terus BU Pak, cempe dijual 300-400, waduh misalnya. Nah ini termasuk yang Ya kalau di Polanya memang tabungan dadakan toh. Iya. Kayak gini nih Bu, ini yang kita kan kualitasnya dari lokal. Kita pilih lokalan yang bagus, tetapi kita pejantannya kita pilih yang bagus-bagus. Pejantan saya itu ada yang 15 juta, 20 juta. Untuk meningkatkan ini. Meningkatkan Udah siapa ya? Ini namanya Agassi. Wus. Agassi. Ya, ada yang Novak juga, ada yang Roger. Jangan khawatir Pak, kalau suka main tenis ada hampir semua, ada Sampras Pak di situ Pak. Sampras itu yang harganya 20 juta. Jenisnya sama, lokal semua. Oh ya ini kan ekspor nih. Oh ini namanya domba dorper. Ada yang saya di sini domba dorper ada domba dorper itu dari Afrika Selatan. Kemudian domba awasi dari Syria. Kemudian tadi sufok itu dari Inggris. Itu yang bagus-bagus. Saya cari ini kemudian supaya kemudian turunannya jadi yang ini yang ini semua disilangkannya ke lokal. Lokal yang berkualitas. Lokal berkualitas sebenarnya juga bukan lokal. Namanya misalnya cross texel. Cross texel itu zaman dulu 60 tahun yang lalu itu juga turun dari texel dari Belanda. Tapi sekarang di sini karena sudah turun-turun dinamakan domba cross texel atau domba dombas, domba Wonosobo. Kalau domba Batur sebenarnya turunan Merino Spanyol. Oh beda lagi. Domba Garut itu juga ada merinonya, ada ekor gemuknya, ada lokalnya. Jadi domba Garut. Tapi dianggap lokal. Jadi sebenarnya untuk strainnya udah campur banyak. Banyak. Bilang lokal pun banyak. Lokal pun sebenarnya nggak lokal banget Iya. sebenarnya. Ini ada silangan. Nah ini hasil akhirnya di sini. Nah ini hasil ini domba Garut. Ini adalah hasil produk akhir nih yang saya tawarkan ke Bu Mut, Bu. Ini yang sebelah kanan ini domba semua, sebelah kiri kambing semua. Ini yang siap dijual mau untuk ke peternak lain untuk bibitan atau mau untuk daging. Ini proses ini semua hasil dari 1 tahun proses lah. 2 tahun proses. Yang di atas 20 kilo tadi. Ini di atas 20 kilo semua. Ini yang ini udah besar, Bu. Ini mungkin 35-40 kilo. Oh berarti yang di belakang siap jual ya? Mau dipotong terserah, mau dipelihara terserah. Mana? Ya, ini kayak begitu aja larang nih Pak. Ya, yang 100.000 tadi Pak. Tapi saya sih nggak terlalu, kan yang penting kapek bulanan ke OPEC bulanan ke cover kan. Tapi kalau ada sisa ya sampai ke lebaran aja. Ini breedingan sini semua, peranakan dari sini semua. Nggak ada yang dari luar. Ya ini kayak gini mau saya tawarkan ke ini saya punya banyak nih ya, kasih murah kamu sama tetangga sendiri. Siapa namamu? Loh ini petang puluhan kilo kayak Pak. 40 kilo ya. 35 paling. 40 kilo pun kan kalau misalnya harga cuma 7 cuma 2,8. Kalau yang 30 kilo 3 kali 7 21. Oh hitungannya per kilo jualnya? Bukan? Kan ada 2 aliran ya, jogrok sama kilo. Untuk memudahkan sebenarnya kalau jogrok itu kan orang suka-sukaan, kecuali genetiknya bagus itu ya. Tapi genetik bagus itu hanya sekitar 10 sampai 15 juta. Harganya sedikit di atas. Kalau yang ini level pedagang ini 45.000. Tamu. Singkatan lho. Nafas yang harus putus. Singkatan. Wis apa? Singkatan. Nah, ini yang nanti kalau nggak kejual harian, bulanan, saya jual di Idul Adha. Pasti ramenya. Iya. Dan tinggi warna jantan gini. Nah kayak gini kalau agak modalnya agak lama bisa nahan Pak. Kalau Idul Adha pasti Naik. keluar. Kecuali kita pricingnya tinggi ya. Kalau pricingnya di bawah harga, walah yang nyari banyak sekali. Pasti keluarnya Pak. Iya makan. Nah ini yang ini sapera. Ini ada kalau ini ada yang turunan Garut, ada yang turunan Texel, ada yang cross awasi, ada cross dorper.
dan lain-lain. Karena pas di Turi itu kita cerita-cerita mahal ya Pak ya? Iya. Karena ini Pak, sapera, Oh, sapera kan? iya. Iya, Nah, sapera. Ada tuh sampai 15 juta Mas. Ada degree-nya. Ini si Nakula itu saya ada yang full blood. Full blood itu darahnya Sanen tapi kelahiran Indonesia. Itu 20 juta. Tapi ada juga sapera yang F4 itu 15 juta. Darah Sanennya kalau F4 itu 92 juta. Darah Sanennya. Kelahiran Klaten sawe, Pak. Kelahiran Klaten tergantung ini di sampai 25. Asal full blood. Ibu, kambing, Sapera itu magot. murni ya berarti ya yang Sapera nggak murni, yang murni Sanen. Sanen. Oh, yang, sapera yang itu di sininya kok. Sanen peranakan etawa sapera. Jadi sapera itu nggak murni persilangan. Oh, sudah. Yang murni namanya Sanen. 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 Oh, Sanen. Sanen itu sanennya ya. Ya. Ini kita ada sanennya Mas. Harganya 20. Karena sapera ini kan Cita-citamu apa yo? Ternak yo? tinggi. Kalau Sanen asli lebih Beternak. Padahal hasil susunya lebih banyak ya. itu kalau lihat di YouTube ya, Sanen good gitu. Wih, badannya kecil itu susunya, wah, ngaku aja nih. Oh. Saking besarnya susunya itu, bisa 5 liter ya Nah, iya. sehari. Padahal lebih kecil tapi Lebih kecil karena gini bedanya. Kalau etawa itu susunya botol. Nanti dari Memanjang. ya. memanjang kayak botol. Kalau Sanen atau sapera susunya bulat. Secara volume lebih banyak Lebih banyak. daripada yang membotol. Ayo kita lihat ini jam berapa ya? Ada proses pemerahan nggak? Tahu nggak? Ini kan kan sakit nggak? Nah ini adalah khusus untuk sapera. Ini yang untuk pertumbuhan. Usia di atas 6 bulan. Yang di luar-luar ini usia di bawah 6 bulan. Nah yang di dalam gede-gede ini yang diperah. Ini yang gede ini. Kalau yang di sana usia di atas 8 bulan. Kalau udah di atas 1 tahun turun ke kandang 4. Ke bawah. Dikawinkan. Kayaknya udah banyak. Emang jadi kering terus ya, rapi. Dibersih. Iya. Kita semprotin secara Oh. teratur, didesinfektan. Ini kan baru dibersihkan. Karena musuh terbesar dari kambing perah adalah kanker payudara. Oh. Faktor kebersihan. Faktor kebersihan. Bahasa peternaknya namanya adalah malah lupa. Sir. Apa sir? Penyakit yang kanker? Mastitis. Mastitis. Mastitis itu kanker payudara pada kambing perah karena putingnya habis sering diperah itu kebuka. Kalau kandangnya kotor itu masuk bakteri. Oh iya iya iya. Kan kadang-kadang meleprok ya. Enggak, itu kalau sembuh pun itu payudaranya bisa copot. Ush. Tapi kematian besar banget. Tingkat kematian 60 sampai 70%. Berarti kurang bersih ya, Pak. Ini yang pertama yang seperti yang ada. Ini level di sini rata-rata baru mencapai 1,5 liter per hari. 1,5 liter. Jadi masih jauh di levelnya yang Swiss. Tapi level yang bagus di Indonesia itu 2 liter itu yang kalau di Turi itu di tempatnya Bumi Naraya. Pak kok saya lupa namanya. Kita kemarin lupa Itu Pak apa sih? levelnya 2 liter per hari. 2 liter per hari. Di sini 1,5 liter. Masih manual, Pak. Ini mesin ini, perahnya di sini. Oh. Turun, turun. Yo. Lihat merah. Nah, kalau pas perah dilepas, nanti mereka
langsung on position karena udah terbiasa. Masuk ke sana, masuk di situ, itu kepalanya. Terus dari bawah dibuka, terus diperah pakai mesin. Nih, ini pas jam perahnya jam 4. Ini mesin perahnya ada 2. Iya. Siapa yang mau nyoba susu kambing? Mumpung di sini nanti diambilin. Minum. Pak Agus nyoba. Boleh, Pak. Bu ini mau nyoba Bu? Ya, coba. Langsung. Sir bawa ini 4 liter ya, satu plastik sendiri ya. 4 liter itu banyak. Wow. Ya, diambil dari freezer ya. Oh iya. 4 liter diplastikin sendiri ya. Oh iya. Oh iya. Jadi kita turunnya lewat sini, Pak Lukas. Oh, ya. Ini memang dari kandangnya ini, Pak. Yang kecil-kecil kita biarkan. Biar aktivitas. Karena kita sebenarnya lagi menurunkan tingkat produksi susu. Jadi mereka kita biarkan nyusu full ke induknya. Awalnya. Sekarang ini. Oh. Ini kalau kita lagi genjot produksi, ini kita masukkan ke plong. Jadi supaya mereka nggak nyusu ke induknya. Jadi nyusu induknya cuma 12 jam. Ini sekarang lagi kita bebaskan. Wis. Monggo lewat sini. Sun dulu Pak. Wah. Pak disayang dulu Pak itu Pak. Di sini harus mau lewat. Ini penjaga pintu. Iya. Wah harus ya, tadi saya bilang di gereja itu detail. Kalau detailnya nggak dapat ya nggak dapat. Pak itu ini bersih sekali berapa waktu Oh huyangnya. Kalau kandangnya dibersihkan sehari 2 kali. kan Kalau huyang itu 2 minggu sekali. bersih semua. Loh, dimandiin toh? 2 minggu sekali. Bukannya kambing itu takut air? Enggak. Senang mereka habis mandi. Kayak jadi ingat cerita Wonosari. Karena kadang-kadang kita cek juga kutu, kalau ada kutunya, kalau ada penyakit. Oh iya. Dan lain sebagainya itu akan ini. Ya. Apa baru dulunya halusnya tidak beda ternyata. Ya. Nah ini yang Nova. Ini ada Nova, ada Murti, Rafael, ada Jokowi. Jokowi kan Arjuna, bukan Jokowi. Jokovic. Jokowi nggak berani naik kepala. Jokowi. Langsung nanti viral. Putin. Intelnya datang. Iya. Vladimir Putin. Ini yang ajosi ini. Ini yang jenis apa ini? Ini Sapera F4. Oh, yang Sapera. Ini Sapera F3 Arjuna. Ini Arjuna ya. Ini sengaja dipotong ya? Bukan merusak kandang. Oh, Potong. motongnya Lanjut. pakai gergaji potong. Yang megangin sama orang. Hati-hati. Oh, Sarwis. Loh, nyemproti awake dhewe lho. Dandani ya. Sandani. Kambing ini nek dicekel opone anake metu. Ini pejantan-pejantannya berarti. Di tenan ya. Lihat tanduknya kayak usia udah tua. Iya. Ini